Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dalam L-Talk Empower Life Through Communication. Tentunya bersama dengan aku Nami dan tidak sendiri. Aku ditemani oleh Kak Doni De Keizer, Kak Roni Francis, dan juga Kak Tony Sahputra. Nah, masih seputar pembahasan tentang socio-economic privilege. Dan kali ini kita akan lebih mendalam lagi ngebahasnya bareng-bareng ya. Jadi aku langsung aja nih pertanyaan buat Kak Tony. Nah, Kak Tony, bagaimanapun kondisi sosial seseorang itu tuh yang memiliki modal atau memiliki mungkin finansial yang lebih atau ya kemampuan ekonomi yang besar ya, tentu akan membuka peluang yang lebih besar ya. Jadi tadi kalau misalnya di segmen sebelumnya dibahas, kita startnya itu mungkin dia lebih duluan nih buat orang-orang yang punya privilege lebih gitu kan. Nah, setuju atau enggak? Kalau bilang untuk sosial ekonomi dari lahir ya, dari orang tuanya mungkin atau keluarganya kaya raya, ya kan? Menurut saya ya setuju aja pasti, karena seperti segmen sebelumnya tadi saya sampaikan, hak istimewa kan. Istimewa itu pasti bersandingan langsung dengan yang namanya positif. Hal positif atau hal yang membuat bahagia, happy. Kaya raya pasti membuat happy. Tidak perlu kita sangka lagi fakta itu. Dengan banyaknya uang pasti kita bisa happy. Tapi dengan kondisi yang kaya raya sebaliknya apa? Miskin. Ya kan? Atau menengah ke bawah, atau kita sebutlah miskin. Miskin itu tidak membahagiakan. Secara ekonomi ya, tidak membahagiakan. Ya kan? Tapi kalau di luar itu sosialnya, nah itu berbeda lagi. Jadi kalau mau bilang privilege untuk ekonomi, nah dari kaya raya lahirnya betul. Tapi kalau dari sosialnya itu bisa berbeda. Nah, itu baru dari sisi kondisi keuangannya kan. Nah, cara untuk mengembangkan atau mempertahankan privilege itu juga ada privilege tersendiri lagi. Kemampuan kan. Kemampuan itu juga privilege. Nah, jadi kalau kita bilang atau kita sampaikan secara luas, privilege itu sangat luas. Tapi kalau tadi seperti Kanami sampaikan, sosial ekonomi, kalau dari lahir udah kaya raya, kehidupannya nyaman, itu privilege. Dan itu bagus. Nah, semua orang pasti pengen dari awal seperti itu. Nah, kebetulan saya pribadi memang, ini fakta ya, saya pribadi dari awal tidak lahir dari kondisi sosial ataupun ekonomi yang privilege dalam tanda kutip kaya raya. Banyak relasi langsung apa, tidak ada kan. Nah, tetapi hal itu bisa dicapai. Seperti kata para panelis tadi, Kak Roni dan juga Kak Doni, bisa dicapai, bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Nah, sama seperti ada sebuah fakta di mana, ya ini beberapa tahun lalu sih, ini ada seseorang yang tidak perlu kita tutup-tutupin lagi, inisialnya Ika. Nah, ada penyebutan namanya miskin itu privilege. Langsung trending di mana-mana, netizen langsung serbu ya kan, di TikTok, di Instagram. Dan tentu serbuannya dengan apa? Komen yang negatif karena tidak setuju. Karena masyarakat umum mayoritas pasti tidak setuju, miskin itu bukan privilege. Privilege kalimatnya menyatakan yang dari si inisial Ika ini adalah enak kalau miskin, itu privilege karena kita bisa berusaha untuk mencapai kesuksesan. Ika siapa sih Ika? Indra Kents. Oh, ngapain lu inisial lagi disebut juga? Oh, akhirnya dia juga ini kan menikmati kan? Betul. Menikmati privilege. Masuk prodeo kan? Nah, iya. Dibilang miskin privilege karena bisa punya kesempatan untuk berusaha mencapai kesuksesan. Kalau sukses kan? Kalau tidak, apakah masih bisa disebut privilege? Nah, Ya, yang penting dia bukan miskin hati. Paling susah itu orang itu diubah itu kalau mindsetnya hati udah miskin. Saya sering cerita sama teman-teman saya, lu nggak apa-apa, lu nggak punya duit sekarang nggak apa-apa. Sekarang belum punya duit, ya. Yang penting lu nggak punya mental miskin, ya kan? Ada orang kayak gini bro, tiap hari nanya, bro, tolong dong bagi kerjaan. Oke, ada. Gue lagi butuh marketing nih, tapi jangan marketing dong, ya kan? Minta ini giliran dikasih hati mau jantung. Iya, gitu kan? Ya udah, kalau lu nggak mau lu usaha sendiri, gitu kan? Betul. Nah, kalau menurut aku agak berbeda sedikit dengan Tony ya. Artinya kalau kita terlahir kaya, ya kan? Tadi kata Tony memang pasti bahagia. Padahal faktanya banyak orang-orang kaya malah kecenderungan bunuh diri lebih tinggi kan? Betul, itu yang tadi yang saya sampaikan. Nah, lu nggak ada keinginan bunuh diri kan? Belum. Oh, berarti lu belum orang kaya. Aduh, ketahuan. Maksud Sengaja mengirim pertanyaannya ke situ ya tadi. Tapi gue punya perspektif berbeda. Gini, kalau kita misal orang bilang nih, uang nggak bisa bikin bahagia, ya kan? Kata siapa? Kata gue bisa. Ya. Uang bisa bikin bahagia selama lu tahu cara menggunakannya. yes, punya kemampuan untuk mengolah Iya, keuangannya. karena ada orang yang tidak bisa mengelola uang, akhirnya jadi masalah. Yes. Ya kan? Tapi jangan juga dibilang kalau lu belum punya duit, ya kan lu nggak bisa happy. Salah total. Ya kan? Nggak punya duit, lu bisa happy.
Itu yang tadi gue bilang, istilahnya punya mental kaya. Kaya. Ya kan? Tapi kalau lu punya duit, lu bisa lebih happy juga. Istilahnya gue bisa ajak teman-teman jalan-jalan keliling dunia. Betul. Gitu kan? Memang kalau namanya kebahagiaan kita kan nggak selalu mengukur dari namanya uang. Iya. Tetapi Benar-benar. segala sesuatu butuh uang, ya kan? Nggak harus uang ya, bisa Iya. apa token ya kan? Iya. Bisa digital, Iya. kripto sekarang kripto. Kripto, lain-lainnya kan. Bayar wifi. Bayar Iya. wifi. Jadi kalau misalnya dibilang, apalagi kalau misalnya orang pasangan bilang, kita nggak butuh, kita cuma butuh namanya cinta, benar. Iya kan? Kebutuhan emosional. Cinta dan iPhone. Ada beberapa hal yang waktu itu ada beberapa yang ada viral di salah satu media online ya, sosial oke. media. Dia bilang, saya waktu itu nih curahan hati dari seorang perempuan, ya kan? Curahan hati perempuan, dan ini juga nasihat juga untuk Nami, ya kan? Nami lagi gitu kan. Ya. Kenapa pas waktu dia bilang kan? Apa tuh? Rata-rata laki-laki dibilangnya seperti ini. Oh, apalagi dia orang kaya, ya kan? Orang yang cukup berada, dan dia bilang, oh nanti kalau misalnya kamu sudah menikah dengan saya, kamu akan dapat jatah bulanan sekian. I know. Dapat jatah sekian, dan akhirnya kayak gimana? Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Iya, Kenapa? iya, iya. Oh, kebutuhan misalkan untuk misalkan di Jakarta, butuhnya berapa? Kan pasti berbeda-beda. Iya, Apakah kita iya. mau selamanya di Jakarta? Apakah enggak? Nah, balik lagi kita memandang tentang hubungan, tentang apa dari sudut pandang mana, ya kan? Segala sesuatu itu tetap butuh namanya uang loh. Betul. Ya kan? Iya. Butuh namanya uang. Ya, walaupun misalnya kita bilang, oh ini berbeda loh. Nah, ya balik lagi nih soal namanya sosioekonomi, ya Ya. kan? Kalau kita berbicara namanya sosioekonomi, tadi saya setuju juga yang dibilang sama Tony, memang segala sesuatu itu kadang-kadang orang merasa bahagia memang bisa diukur dari awalnya gitu Ya. kan ya. Tetapi ada orang yang tidak langsung jadi kaya orang tuanya, betul nggak? Iya, Ya kan? proses. Wah dia, setelah Dari misalnya dia bawah. berusaha ya dari bawah, oh akhirnya jadi orang kaya. Nah itu biasa generasi pertama kita bilang tuh iya, jadi orang kaya. iya. Generasi keduanya dia lihat, wah orang tuanya udah jadi kaya kan? Apa yang terjadi? Nah saya seneng banget dengan satu film, mungkin Nami masih ingat nih, film yang namanya Meteor Garden. Oh udah ketahuan umur ya. Ciao, cinque, Shani. Oh, udah tahu sih bisa. Iya, tahu. Epse ya. Epse. Siapa karakter paling utamanya? Ayo. Masih ingat gak siapa? Sancai. Sancai. Tau Mingse. Tau Mingse. Kepengennya Sancai yang Tahu perempuan. arti Tom Mingse? Tolong minggir sedikit. Nah, Tau Mingse ini lahir dari keluarga kaya. Coba kita lihat ya. Dia mempunyai hak istimewa apa? Mempunyai apa? Pas waktu itu kenalan-kenalan dia orang-orang kaya semua. Iya. Teman-teman dia kaya-kaya semua. Ketika dia berbisnis semua dapat semua yang mewah-mewah ya kan? Rumah mewah, harta mewah, bisnis Mobil. sudah ada, mobil Iya. juga udah ada. Artinya ketika mereka kenalan mereka akan milih atau enggak? Ya, ketika mereka lagi kenalan, milih dong. Ketika Sancai mau bergabung dengan mereka, apa yang terjadi? Ketika Sancai mau diremehkan sama mereka, dibully, istilah kita bilang dipersekusi sama mereka. Nah, tetapi ini bukan artinya sebagai orang yang mempunyai sosioekonomi tertentu dengan kasta yang lebih di atas, maka berhak untuk melakukan seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita edukasi masyarakat ya. Dengan sosioekonomi tertentu, pertama, bukan menentukan kebahagiaan, ya kan? Ya. Kedua, bukan menentukan bahwa dia berhak semena-mena terhadap orang lain, Ya. ya kan? Ketiga, bukan jaminan akhir dia menjadi tetap seperti kasta dia yang Kasta dia pertama. yang pertama. Nah, Iya. inilah yang sebenarnya perlu diedukasi. Bisa jadi bangkrut ya. Iya. Hari ini kadang-kadang Bangkrut saya selalu stres. bijak ya. Bangkrut. Wah, Iya. bangkrut. Tapi hati-hati loh, kalau misalnya orang nih, ini berbeda, makanya saya selalu bilang begini ketika saya mengajar ya kan ya, tentang perbedaan dari sosioekonomi. Generasi pertama dengan generasi kedua saya bilang ada beda. Beda. Ya kan, apalagi dari sudut perbankan. Kalau kita hitung-hitungan ya, dulu dari perbankan saya bilang, kalau orang generasi pertama kamu hitung, ya kan? Dan ternyata itu wah, hitungannya nggak pas tuh semuanya. Kok kayaknya nggak bakal bisa masuk, dia nggak bakal bisa bayar. Tetap kamu kasih. Kenapa? Dia pasti akan usahakan. Tetapi orang yang generasi kedua jangan. Karena kenapa? Ketika dia jatuh, dia pasti udah langsung lari. Nah, seperti itu. Akan ngedown duluan ya, Yes. benar, tanpa adanya action. Nah, itu tadi kita udah banyak banget pembahasan-pembahasan yang udah mulai makin menjurus banget, udah banyak banget juga terkait sama bahkan bagaimana kita harus act terhadap orang yang mempunyai privilege lebih itu. Tadi Kak Roni udah sama-sama ngomong juga. Tapi gimana sih kalau misalnya menurut dari teman-teman atau sahabat Eljon yang sudah nonton nih? Aku pengen lihat, kita bakalan sama-sama menyaksikan VT bagaimana komentar-komentar masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat Eljon terkait dengan socio-economic privilege. Mari kita sama-sama saksikan, ini dia. Kita
tahu bahwa banyak sekali sekarang gencar-gencarnya pembicaraan tentang isu privilege, apalagi privilege dari orang tua. Namun saya sebagai anak muda sangat-sangat mengusahakan bila saya tetap bisa berjuang sendiri mengembangkan diri. Misalnya, kalau misalnya dilihat orang tua saya memang tidak berada dalam kecukupan yang sangat tinggi ekonominya. Namun saya di sini bekerja keras untuk menghasilkan ekonomi untuk kehidupan saya, yang dimana sampai saat ini saya berjuang sendiri. Saya membiayai hidup saya mulai dari kehidupan saya tempat tinggal, bahkan saya sampai menyekolahkan diri saya di magister. Terima kasih. Bagaimana saya tidak memanfaatkan status ekonomi orang tua saya, yaitu dengan cara saya membuka peluang ataupun membuka bisnis sendiri dengan tidak memanfaatkan apa yang turun dari keluarga saya ataupun apa yang turun dari harta keluarga saya. Terima kasih. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat? Puji Tuhan, saya diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk menghargai dan tetap humble kepada orang-orang sekitar saya. Dan saya rasa dengan humble dan saling menghargai dan menghormati antar sesama, itu menjadi kunci bagi saya untuk bisa berinteraksi dengan siapapun, mulai dari orang-orang tertentu sampai bahkan orang-orang yang di level tertentu. Terima kasih. Sebagai makhluk hidup sosial, kita banyak memiliki teman-teman sosial yang berasal dari status keluarga yang paling tinggi. Misalkan, seperti saya, memiliki banyak teman yang berstatus sosial dari keluarga yang memiliki keuangan ataupun harta dan tahta yang lebih tinggi dari saya. Maka, saya dengan nyatanya, menurut sesuai dengan sosial saya akan menyetarakan dengan teman-teman saya. Misalkan, mereka mau kemana, saya tidak perlu ikut dengan mereka. Tetapi, saya lebih lagi untuk mempelajari dengan mereka ataupun untuk mengajarkan mereka berstatus sosial sama dengan saya, yaitu menyetarakan semua status sosial, tidak membeda-bedakan apapun itu status sosialnya. Nah, itu dia, sama-sama kita udah menyaksikan VT dari beberapa teman-teman atau komentar-komentar dari beberapa sahabat Eljon dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan socio-economic privilege. Nah, oke, kita lanjut nih ya. Aku mau tanya lagi nih ke Kak Tony. Kalau tadi mungkin kita udah sama-sama mungkin udah agak menjurus juga kepada gimana how to act or how to behave kepada orang-orang yang memiliki privilege lebih ya. Nah, kira-kira orang yang memiliki privilege lebih, kalau dari sepengalamannya Kak Tony itu mereka arogan atau sombong nggak sih, Kak? Tergantung lingkungan sih sebenarnya ya. Kebetulan ya bersyukur juga saya di lingkungan yang ada 50%, mungkin ada orang yang memang dari lahir dia kaya raya, punya status ekonomi lebih tinggi, dan dia arogan. Tapi ada 50% lagi, 50%, setengahnya lagi, ada orang-orang yang memang tidak menjadikan itu patokan untuk dia menjadi arogan. Nah, jadi dia tidak arogan gitu dengan arti lainnya. Jadi ya ini tergantung lingkungannya. Makanya privilege sosial lingkungan kita itu sangat penting sebenarnya. Saya lahir tidak dari ekonomi ataupun sosial yang privilege-nya yang kaya raya langsung banyak kenalan apa segala macam. Tapi saya punya privilege kapabilitas atau kemampuan untuk berkenalan atau berrelasi dengan orang-orang yang punya yang dari privilege dari awal, mungkin dia sudah kaya raya atau dia memperjuangkan. Jadi bisa ketemu orang-orang yang lebih terkenal, ketemu orang-orang yang punya lebih pengaruh. Itu privilege menurutku. Jadi memang secara sosial ekonomi awal ya, ku tidak punya privilege itu, tapi ku punya privilege adalah kemampuan untuk mengejar itu semua. Nah, kemudian balik lagi tadi sosial tentang punya kenalan atau enggak. Ada, jadi 50% ada orang yang arogan, 50% lagi ada yang tidak juga. Gitu. Dan menurut Kak Tony, orang yang arogan ini karena lingkungannya dia atau dia bahkan kayak sudah dibiasakan untuk kayak I don't know, probably ditching other people, underestimate other people. Menurut Kak Tony itu gimana? Menurutku ada dua. Satu dari keluarga tentunya, dari orang tuanya dan saudara-saudaranya, dan yang kedua dari pertemanannya. Jadi seperti kata panelis Kak Roni menyampaikan, didikan orang tua itu penting. Cara bagaimana orang tua mendidik anaknya, ada orang tua yang mungkin dari generasi pertama tadi kan, dia berusaha keras, akhirnya dia jadi kaya raya, punya anak. Nah, kalau dia langsung memanjakan anaknya, dia langsung kasih semua ke anaknya, tanpa anaknya mengerti apa proses itu seperti apa, perjuangan itu seperti apa, ya bisa jadi anaknya tumbuh jadi anaknya arogan.
Manja ya, Nah, spoiled gitu. bisa manja, bisa arogan, menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, nah, atau hal-hal negatif. Nah, itu termasuk ke bagian pertama, didikan orang tua. Didikan orang tua. Orang tua punya kemampuan untuk mendidik yang lebih baik. Menurutku itu privilege dari didikan orang tua. Yang kedua, lingkungan pertemanannya. Kalau pertemanannya sejenis, nah makanya ada istilah teratai. Walaupun kita berada di lingkungan, kalau teratai kan bunga itu kan sekelilingnya lumpur ya, tapi dia tetap tumbuh cantik di situ. Nah menurutku walaupun lingkungannya mau negatif mau seperti apa, itu kembali keputusan di diri kita masing-masing. Misalnya contoh, kalau saya pribadi, saya itu kalau berteman tidak pilih-pilih, ya kan? Tidak pilih-pilih, semua saya temenin. Tapi menempatkan diri kita itu yang terpenting. Nah jadi menurut saya kemampuan adalah privilege yang terpenting. Kemampuannya. Nah hari ini tuh sebenarnya aku masih ada kepengen tanya-tanya lebih lanjut, tapi mungkin kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Apalagi tadi mengenai orang-orang yang memiliki privilege, yang bersikap arogan. Nah, how do we deal with that kind of people? Bagaimana caranya kita dealing dengan mereka? Saya nggak arogan kok. Kayak gitu. Tidak. sih memang. Tapi dagunya. Tapi dagunya. Dagunya tinggi. Nah, pokoknya kita akan ngebahas lebih lanjut lagi. Tapi untuk sahabat Eljon, untuk segmen hari ini harus kita akhiri dulu dan nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin untuk sahabat Eljon, sampai berjumpa di segmen berikutnya. Bye. Hi everyone, my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you, bye-bye.